komentar singkat. Tapi aku bingung nih, emang harus gimana sih nyusutnya? Kalian kan udah pada jalan nih skripsinya. Tolong bantuin aku dong. Tiara, aku ngerti banget perasaan kamu. Aku dulu juga gitu kok. Tapi coba deh pikirin dari sisi kepraktisan. Fungsi utama penelitian terdahulu itu sebenarnya buat nunjukin pembaca kalau kita ngerti banget sama medan penelitian kita. Aku sih lebih fokus ke relevansi ya. Contohnya gini, kalau judul skripsi kamu tentang strategi komunikasi kepala kantor pertanahan dalam menyelesaikan konflik agraria, berarti kamu harus cari penelitian yang beneran ngomongin strategis komunikasi di lingkup pertanahan atau minimal konflik agrarianya. Jangan sampai kamu masukin penelitian tentang komunikasi organisasi secara umum doang. Soalnya nanti jadinya nggak nyambung, terus dosen bakal nanya, ini hubungannya sama penelitian kamu apa? Yang penting menurut aku, pilih 4-7 penelitian yang super relevan. Terus kamu kupasin dalam-dalam daripada 20 penelitian, tapi cuma disinggung sekilas doang. Setuju sih sama pendapat Kaswa soal relevansi. Tapi menurutku, Tiara perlu struktur yang jelas dulu sebelum mulai menulis. Aku pribadi suka bikin kerangka dulu sebelum eksekusi. Ada 2 cara yang bisa kamu pilih, yaitu kronologis atau tematis. Kalau kronologis, kamu susun dari penelitian paling lama sampai paling baru. Jadi, pembaca bisa lihat gimana evolusi pemikiran tentang topikmu. Misalnya, penelitian tahun 2015 masih fokus ke aspek hukumnya. Tahun 2019 mulai masuk ke aspek sosial. Tahun 2023 udah lebih kompleks membahas dimensi digitalnya. Atau kalau tematis, kamu bisa kelompok berdasarkan fokus penelitiannya. Misal, kelompok pertama yang fokus ke penyelesaian konflik berbasis mediasi. Kelompok kedua, peran kepemimpinan dalam konflik. Kelompok ketiga, komunikasi partisipatif. Dengan cara ini, pembaca jadi lebih gampang melihat peta besar penelitian yang udah ada. Pokoknya, struktur ini harus jelas dari awal. Kalau enggak, tulisanmu bakal berantakan dan kamu sendiri yang bingung nantinya. Tapi kalau cuma komentar dan struktur doang, penelitian terdahulu, kita bakal datar banget. Aku melihat sebab ini sebagai arena pertempuran secara akademis tentunya. Tiara, kamu perlu posisiin dirimu sebagai penelitian kritis, bukan cuma membaca pasif. Setiap penelitian yang kamu baca, tanya, oke, mereka udah nemuin apa? Terus, apa yang mereka lewatin? Apa yang kurang dari metode mereka? Contohnya, misal, ada penelitian tentang resolusi konflik pertanahan di Yogyakarta yang cuma wawancara 3 orang informan di 1 kecamatan. Nah, kamu bisa bilang penelitian ini memberikan insight mendalam, tapi cakupannya terbatas secara geografis dan jumlah informan. Oleh karena itu, penelitianku akan melibatkan informan dari berbagai kecamatan untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif. Ini bukan berarti kita nyalain penelitian sebelumnya ya, tapi kita tunjukin bahwa penelitian kita punya nilai tambah. Kalau nggak ada celah atau gap, buat apa kita meneliti? Berarti research kita kurang aja dong. Tunggu. Jadi aku harus pilih satu pendekatan atau gimana? Soalnya kalian bertiga kan beda-beda pendekatannya. Kalau aku ngikutin Najwa itu fokusnya ke relevansi. Kalau aku ngikutin Sally itu fokusnya ke struktur. Kalau aku ngikutin Kaliza itu fokusnya ke kritik. Terus yang benar yang mana? Ya sebenarnya nggak terlalu eksklusif kok. Maksudku relevansi itu sebagai dasar. Kalau penelitian yang nggak relevan, mau dikritik sekeras apapun juga percuma. Tapi memang aku lebih concern sama substansi penelitian daripada strukturnya. Kalau substansinya kuat, strukturnya bisa diatur belakangan. Yang penting, kamu jangan terjebak di kuantitas. Aku pernah lihat temanku nyari jurnal sampai 20 penelitian terdahulu. Tapi pas dibaca, mayoritas cuma disinggung 2-3 kalimat doang. Itu mah buang-buang waktu. Mendingan 6 penelitian, tapi kamu bisa jelasin dengan detail siapa penelitinya, metodenya apa, temuannya apa, dan kontribusi ke penelitian itu kayak gimana. Aku sih melihatnya gini ya Tiara. Semua yang dibahas Najwa sama Kaliza itu valid.
Tapi tanpa struktur yang jelas, sebaik apapun kontennya, bakal susah dipahami oleh pembaca. Coba deh bayangin, kamu baca skripsi orang yang penelitian terdahulunya melompat-lompat. Dari komunikasi ke hukum agraria, terus loncat ke teknologi informasi, balik lagi ke komunikasi. Makanya aku selalu bikin kerangka dulu sebelum tulis. Aku mapping semua penelitian yang aku dapat, terus aku kategorikan. Setelah kategori jelas, baru aku decide mau pakai pendekatan kronologis atau tematis. Biasanya sih aku kombinasi, dalam satu tema, aku susun kronologis. Jadi pembaca dapat dua benefit sekaligus. Ya, satu lagi, jangan lupa bikin paragraf transisi antar penelitian. Jangan langsung penelitian pertama, penelitian kedua, penelitian ketiga. Tapi kasih penghubung kayak sejalan dengan temuan tersebut, penelitian lain juga menunjukkan atau di sisi lain perspektif berbeda muncul dari penelitian ini. Bikin tulisan kamu lebih mengalir. Kamu ngerti kalau berdua. Memang dan struktur itu penting. Tapi Tiara, sekali lagi jangan jadi peneliti penakut. Banyak mahasiswa yang takut mengkritik penelitian karena pantas atau takut salah. Padahal kritik akademis itu justru menunjukkan bahwa kamu baca dengan serius. Apa sih contoh konkret ya? Misalnya ada penelitian tentang efektivitas mediasi BPN dalam sengketa tanah yang datanya dari tahun 2018 sampai 2019. Nah, kamu bisa bilang penelitian ini relevan sebagai landasan, namun konteks regulasi pertanahan telah mengalami perubahan signifikan pasca terbitnya Permen ATR BPN terbaru. Oleh karena itu, perlu kajian dengan konteks regulasi terkini. Lihat, kamu nggak bilang penelitiannya jelek, tapi kamu tunjukin bahwa ada kebutuhan untuk update atau eksplorasi lebih lanjut. Ini yang bikin penelitianmu punya posisi yang kuat. Atau contoh lain, kalau semua penelitian terdahulu pakai pendekatan positivistik dengan kurva kuantitatif, kamu bisa argumen pendekatan kuantitatif telah menghasilkan data numerik yang valuable, namun belum menggali pengalaman subjektif pada para aktor. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami makna mendalam dari pengalaman mereka. Nah, dengan ini, subbab penelitian terdahulumu bukan cuma laporan, tapi jadi argumentasi kenapa penelitianmu itu penting. Oke, mulai cerah nih. Jadi kalau aku rangkum, aku harus pilih penelitian yang relevan banget, kata Naswa. Susun dengan struktur yang logis, kata Shirley. Dan jangan takut berbuat critical analysis untuk menunjukin gapnya, kata Kalisa. Tapi praktisnya gimana ya biar aku nggak cuma jadi tukang kutip? Kalian ada saran nggak? Gampang kok. Setelah kamu baca satu penelitian, jangan langsung ditulis. Tutup dulu artikel atau tesisnya, terus coba kamu jelasin sendiri pakai bahasa kamu. Inti dari penelitian ini adalah bla 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 bla. Ini cara biar kamu beneran paham, bukan sekedar kopas. Terus kamu bandingin dengan penelitian lain. Misalnya, penelitian Andi tahun 2022 menemukan bahwa faktor utama konflik pertanahan adalah ketidakjelasan batas wilayah. Sementara penelitian Budi tahun 2023 justru menekankan pada lemahnya penegakan hukum sebagai akar masalah. Kedua perspektif ini menunjukkan kompleksitas persoalan konflik agraria yang tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Nah, dengan cara ini kamu udah bisa mensintesis, gak cuma ngutip aja. Tambahan dari aku ya Tiara. Selain sintesis, kamu organisir dalam sub-sub bagian. Misalkan di 2.2 itu ada penelitian terdahulu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan komunikasi dalam resolusi konflik pertanahan. Yang kedua, peran kepemimpinan kantor pertanahan. Dan yang ketiga, studi kasus konflik agraria di Indonesia. Dengan pembagian kayak gini, pembaca langsung tahu roadmap-nya. Dan kamu juga lebih gampang nulis karena udah ada guideline-nya. Dan jangan lupa, di akhir sebuah penelitian terdahulu, kamu bikin paragraf penutup yang tegas. Intinya rangkuman singkat plus penegasan gap. Contohnya seperti, berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terlihat bahwa aspek komunikasi dalam resolusi konflik pertanahan telah mendapat perhatian. Namun,
Fokus pada strategi komunikasi kepala kantor dalam konteks konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat masih minim. Penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi pengalaman komunikasi para kepala kantor pertanahan di wilayah dengan tingkat konflik agraria yang tinggi. Bu, dengan paragraf kayak gini, pembaca langsung paham kenapa penelitianmu penting dan bedanya sama yang udah ada. Makasih banget ya teman-teman. Sekarang aku jadi lebih jelas. Jadi intinya penelitian terdahulu itu bukan sekedar formalitas administratif, tapi emang harus jadi bagian strategis yang menunjukin kalau aku paham medan penelitian, bisa berpikir sistematis dan punya argumen yang kuat kenapa penelitian itu layak dilakukan. Oke, aku mau langsung eksekusi nih. Semangat ya Tiara, ingat fokus yang relevan. Bikin kerangka dulu ya sebelum menulis. Dan jangan takut buat kritis. Good luck Tiara.